Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Mula Warman jurusan Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertamanya ditulis dengan menjorok ke kanan, namun ada juga yang berbentuk lurus. Kemudian yang kedua, suatu paragraf memiliki gagasan utama. Yang ketiga, setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Yang keempat, memiliki kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir, suatu paragraf itu harus memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Jadi paragraf itu ada 5. Yang pertama deskripsi, kemudian eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, maupun peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca. Eksposisi merupakan paragraf yang menjelaskan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca, dan ini bersifat ilmiah yang bersumber dari penelitian, pengamatan, maupun pengalaman. Ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan, mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Dalam paragraf persuasi ini, penulis menyertakan bukti atau fakta yang mendukung dari penulis dengan tujuan agar pembaca dapat terbujuk. Kemudian yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi pembahasan atau pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti, penjelasan, contoh, ataupun alasan yang kuat dengan maksud meyakinkan agar pembaca bisa terpengaruh. Kemudian yang terakhir, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf fiksi ataupun non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu, sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu ada deduktif. Deduktif ini letak kalimat utamanya pada awal suatu paragraf. Kemudian yang kedua ada induktif, yang dimana letak kalimat utamanya itu berada di akhir. Kemudian yang ketiga deduktif induktif, yaitu letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Kemudian yang terakhir itu tersebar, yang dimana kalimat utamanya itu tersebar di setiap kalimatnya. Kemudian yang keempat, fungsi dari paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, paragraf memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Kemudian yang terakhir, paragraf berfungsi untuk membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis. Kemudian yang kelima, syarat-syarat pembentukan suatu paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan itu, suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Artinya, hanya boleh mengandung satu pemikiran atau satu gagasan. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran yang jelas.
Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Kemudian yang kedua, kepaduan. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai harus secara logis dan saling mendukung gagasan-gagasan utama yang biasa disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kemudian, syarat yang terakhir yaitu kelengkapan. Suatu paragraf harus memiliki 3 poin, yaitu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini harus cukup untuk menjelaskan kalimat pokok ataupun ide pokok yang ditujukan oleh penulis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi paragraf dalam bahasa Indonesia. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa nantikan untuk video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.